Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali dalam renungan pagi kita hari ini Sabtu 16 Juli 2022 dengan judul Bukan Sekedar Berpuasa. Terambil dari kitab Markus 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Lalu Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, dan yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara, dari kisah di atas kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Tuhan Yesus, pertama, berpuasa yang benar bukanlah sekedar berpuasa sebagai kewajiban agamawi atau karena suatu kebiasaan. Orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes bisa saja berpuasa secara rutin, namun semuanya bisa menjadi hanya sebuah tradisi turun-temurun jika tidak memahami makna puasa yang sejati, yaitu puasa yang dilakukan dari hati yang baru, hati yang penuh pertobatan, dan hati yang penuh dengan kasih ilahi. Yang kedua, berpuasa juga bukan menunjukkan bahwa seseorang lebih rohani dibandingkan dengan orang yang lain. Puasa yang benar harus dilakukan karena adanya suatu keadaan di mana kita mau mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Orang yang berpuasa tidak perlu menghakimi orang yang tidak berpuasa. Yang ketiga, berpuasa bagi Tuhan Yesus harus dilakukan dalam pengertian dan paradigma yang benar. Dia mau orang percaya menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikian juga puasa harus dilakukan dalam pengertian rohani, bukan sekedar menahan lapar dan haus, yaitu tidak makan dan minum yang hanya berurusan dengan masalah jasmani. Puasa yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah puasa yang rohani dan dilakukan dalam kebenaran. Orang-orang Farisi bisa saja menjalankan ritual berpuasa, namun hidup mereka penuh dengan kemunafikan dan ketidakbenaran dan jauh dari belas kasihan. Dengan hanya sekedar berpuasa jasmani dan hidup tidak mengalami pertobatan, semuanya akan menjadi sia-sia. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah melalui renungan pagi ini kita mau belajar untuk melakukan puasa, namun dengan pengertian yang baru dan cara yang benar. Biarlah puasa kita menjadi puasa dalam roh dan kebenaran, bukan sekedar berpuasa karena tradisi dan hanya ritual untuk menjalankan kewajiban agama. Inilah saatnya kita berpuasa karena kita mau belajar untuk lebih memfokuskan diri kita kepada Tuhan, melatih diri kita untuk menahan diri dari hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan belajar untuk taat dan setia seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban dan mati di kayu salib demi jiwa-jiwa diselamatkan. Selamat berpuasa dengan pengertian dan paradigma yang baru dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.